Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketika kakak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh tubuhku sehat. Sekali lagi ya adik-adik, kakak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh tubuhku sehat. Nah, adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Walaupun kakak-kakak ada di sini dan adik-adik ada di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat karena kita hari ini mau sekolah minggu. Jangan lupa ya, adik-adik mempersiapkan diri, juga mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Ayo, adik-adik, kita akan mulai sekolah hari minggu kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena seminggu yang lalu Tuhan telah menjaga dan memelihara adik-adik kami. Dan pada saat ini kami mau beribadah secara online untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita, cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap,
jawab, salam semangat. Oke, oke, oke. Kakak ulangin sekali lagi ya. Kalau kakak bilang salam sehat, adik-adik jawab salam semangat. Oke, oke, oke. Ayo kakak ulangin sekali lagi. Kakak akan bilang salam sehat, adik-adik jawab Salam semangat. Oke, oke, oke. Nah, adik-adik, supaya kita tetap semangat, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Alkitab Mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Jika ingin mencapai kehidupan rohani yang benar dan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, engkau harus terlebih dahulu memberikan hatimu padanya dan memenangkan hatimu di hadapannya. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Tolong kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti dan memahaminya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 1-12 dengan perikop kematian Musa. Ulangan pasal 34 ayat 1-12 dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda
dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap seluruh pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur pasal 145 ayat 17 dan 18. Jangan khawatir tentang hari esok, karena segala yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagimu. Dan ingat, Allah memakai penderitaannya untuk menguatkan iman kita. Nah, adik-adik, kakak ajak kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan sebelum kita mendengarkan atau menyaksikan cerita yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu melalui panggung boneka. Sekarang kita angkat pujian kita dengan judul Di Sini Senang, di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami dan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Loli. Nama saya Lola. Halo Lola. Halo Loli. Senang sekali ya, karena kami pada saat ini akan bercerita, yaitu tentang cerita Alkitab. Oh iya Loli, kenapa bangsa Israel disiksa oleh Raja Mesir? Karena waktu itu Tuhan janji kepada Bapak Abraham akan memberikan keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di lautan, dan melalui Ishak dan Yakub. Wow, bagus sekali. Tapi kenapa Raja Mesir menyiksa bangsa Israel? Karena bangsa Israel bertambah banyak dan Raja Mesir tidak suka. Dia takut
kalau orang Israel akan merebut kekuasaan Raja Mesir. Makanya bangsa Israel disiksa, bahkan dipenjarakan sampai ia sakit, bahkan mati, supaya bangsa Israel berkurang. Wow, jahat sekali ya Raja Mesir itu. Iya, tapi karena Tuhan baik, bangsa Israel tidak berkurang loh, tetapi bertambah banyak. Raja Mesir takut dan marah sekali. Sipra dan Pua itu siapa ya Loli? Sipra dan Poa adalah seorang bidan. Ia disuruh oleh Raja Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Ih, jahat sekali ya Raja Mesir itu ya Loli. Tetapi bidan Sipra dan bidan Poa tidak melakukan apa yang disuruh oleh Raja Mesir karena ia takut sama Tuhan. Dia pun taat kepada Tuhan. Melalui bidan Sipra dan bidan Poa, Tuhan menolong bangsa Israel. Wow, baik sekali ya bidan Sipra dan bidan Pua itu. Iya, walaupun bangsa Israel dalam keadaan susah, Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Kamu percaya tidak Lola sama Tuhan? Percaya dong Loli. Sama, saya pun percaya sama Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan menolong saya, dan saya juga percaya sama Tuhan. Walaupun di luar sana banyak virus, Tuhan menolong kita loh. Kita tetap beribadah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita percaya dan menolong sesama, seperti bidan Sipra dan bidan Poa. Cerita Alkitab tadi yang Loli cerita terambil dari mana ya? Kasih tahu ya, terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Judulnya itu adalah Orang Israel ditindas di Mesir. Terima kasih Loli untuk cerita Alkitab hari ini. Sama-sama temanku Lola. Sampai bertemu minggu depan lagi ya teman-teman. Dah. Adik-adik, cerita bangsa Israel yang tadi ditindas di Mesir dalam percakapan Loli dan Lola mengajarkan kita. Yang pertama, di balik kesulitan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan merancangkan rencana yang terbaik. Adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa kesulitan akibat pandemi virus COVID-19, kita bersekolah, beribadah di rumah, dan segala kegiatan dilakukan di rumah saja. Apapun kesulitan itu, Tuhan telah merancangkan hal yang terbaik yang nantinya akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita, asalkan kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan menepati janjinya pada Abraham dengan memberikan keturunan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Oleh sebab itu, janji Tuhan pun pasti digenapi di dalam hidup kita. Janji, berkat, dan keselamatan asalkan kita percaya kepadanya. Yang ketiga, bidan Sipra dan Poa menolak untuk melakukan perbuatan jahat yang diperintahkan Raja Mesir karena mereka lebih takut akan Tuhan, yaitu taat dan setia pada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus takut akan Tuhan, yaitu taat dan setia dengan menolak untuk melakukan hal yang jahat ketika orang lain atau siapapun menyuruh kita, seperti halnya kita menolak untuk mencuri, kita menolak untuk mengganggu teman, juga kita menolak untuk apapun perbuatan yang jahat. Yang keempat, bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan susah, tapi
Tuhan menolong mereka. Begitupun juga adik-adik, kesusahan, penderitaan, dan duka yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita, asalkan kita tetap percaya dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan adik-adik semua melalui Roh Kudus-Nya agar dapat mengerti dengan baik dan melakukan firman-Nya ini. Tuhan Yesus memberkati. Ia adalah Allah yang penuh kasih sayang, yang menjawab setiap doa anak-anaknya, yang dinaikkan dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Beri Syukur. Kita nyanyikan 2 kali. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Dalam suka maupun duka, dalam gunung atau lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat atau pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkanmu. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah online sekolah hari Minggu pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali angkat pujian kita. Bila aku ingat cinta Tuhanku, kita ulang 2 kali. Tidak mau mundur,
tidak mau mundur lagi. Halo adik-adik yang di rumah, masih bersuka cita? Kakak percaya bahwa sampai sekarang adik-adik masih bersuka cita. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 4M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. 3. Menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan 4. Menghindari kerumunan. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi, tak mau mundur. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi, tak mau mundur. Sungguh tidak mau, tidak mau mundur lagi.